Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Allah menyertai kehidupan saudara. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman-Nya. Maka oleh karena itu marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Firman-Mu kiranya senantiasa menuntun kehidupan kami, agar kami dapat memahami dan melakukan setiap kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan di hari ini tertulis di dalam Yeremia 31 ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di hari ini hendak menyatakan kepada bangsa Israel pada saat itu dan kepada kita di masa kini bahwa kasih Allah adalah kasih yang kekal. Kasih Allah adalah kasih yang tidak terbatas. Di dalam Yeremia 31 ayat 3 dituliskan, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Dan di dalam ayat renungan harian di hari ini dituliskan, "Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Demikian kata Tuhan. Saudara-saudara, mudahkah mengampuni kesalahan orang lain yang pernah orang perbuat kepada kita? Mari kita jawab dengan jujur dalam hati kita masing-masing. Suatu saat seorang pendeta bertanya kepada seorang ibu yang sudah lama menyimpan kepahitan di dalam hatinya terhadap saudara kandungnya sendiri. Kepahitan itu ia pendam sampai bertahun-tahun lamanya. Lalu pendeta itu bertanya kepada ibu tersebut, "Ibu, sampai kapankah engkau memendam kepahitan di dalam hatimu? Bukankah dia adalah saudara kandungmu?" Lalu si ibu berkata, "Aku sudah memaafkan kesalahannya, pendeta. Tapi aku tidak bisa melupakan perbuatan yang pernah dia perbuat bagiku." Saudara-saudara, ketika engkau benar-benar telah memaafkan, maka haruslah engkau melepaskan pengampunan kepadanya. Lalu kita berkata, "Oh, nggak bisa begitu, pendeta. Aku sudah memaafkan, tapi aku tidak akan pernah bisa melupakan perbuatannya kepadaku." Saudara-saudara, ketika engkau benar-benar sudah memaafkan, engkau harus melepaskan segala kepahitan dari dalam hatimu. Karena tidak mungkin engkau memaafkan tanpa melupakan. Tidak mungkin engkau memaafkan tanpa engkau tidak lagi mengingat kesalahan yang dia perbuat bagimu. Tapi ketika engkau benar-benar sudah memaafkan, maka engkau harus melepaskan segala kepahitan. Engkau harus melupakan setiap kesalahan yang dia perbuat bagimu. Karena Allah pun demikian. Dia mengampuni kita, dan sejalan dengan itu, Dia juga tidak lagi mengingat dosa-dosa yang kita perbuat. Maka sebagai orang-orang Kristen yang telah menerima pengampunan dari Allah, maka hendaklah kiranya kita juga dimampukan untuk melepaskan pengampunan
terhadap orang yang berbuat salah kepada kita. Jangan biarkan akar kepahitan menguasai hatimu, sehingga engkau menjadi orang yang sulit untuk mengampuni. Tapi lihatlah bagaimana Allah mengampuni kita dan tidak lagi mengingat-ingat segala dosa yang pernah kita perbuat. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar di hari ini. Firman-Mu semakin menyadarkan kami akan perlunya kami melepaskan pengampunan, serta tidak lagi mengingat-ingat kesalahan yang orang perbuat kepada kami. Tuhan, kami akan jalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kemanapun kami melangkah, dan kemanapun arah dan tujuan hidup kami, kiranya kuasa Tuhan yang selalu bersama dengan kami, dan kami selalu bersama dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.